bilang salah. Dan partai-partai itu termasuk Golkar sudah melakukan itu, seperti itu. Oke, baik. Pak Kristiadi, Anda melihat nasib atau masa depan koalisi ini akan seperti apa? Akankah seperti yang mereka katakan bahwa... Ini saya kira Mas Priyo dan Mas Anas bisa merasakan di dalam hati sanubarinya bahwa mungkin sudah sangat sulit untuk bisa bertahan menurut saya ya. Dan saya sebenarnya sangat khawatir khawatir bahwa dengan adanya kasus seperti ini, kalau kemudian Pak SBY juga tidak mengambil tindakan yang tegas dan bijak, ya tegas dalam arti kata memberikan garis yang jelas, bijak dalam arti kata juga bisa memilah-milah. Ini ada masalah hukum, ini ada masalah politik, ada masalah kebijakan. Pak SBY juga bisa bilang kepada teman-teman di DPR secara kontrario mengatakan, apakah memang teman-teman di DPR juga bisa membuktikan bahwa kalau tidak terjadi kebijakan bailout, kemudian akan ada pengamanan ekonomi? Ya kan belum bisa dijawab juga. Sebab ini juga sangat hipotetis. Nah, oleh karena itu saya sebetulnya sangat agak kurang optimis apakah betul-betul kepemimpinan seperti ini bisa menyusun suatu koalisi yang bisa permanen sampai 5 tahun yang akan datang. Kalau memang benar seperti yang Anda katakan koalisi ini mungkin agak mengkhawatirkan begitu, dan kemudian Golkar keluar dari koalisi pemerintahan, apa kemudian nasib Golkar selanjutnya? Nasib Golkar menurut saya tidak ada soal apa-apa. Kalau Golkar tetap konsisten seperti sekarang ini, akan di dalam dan di luar pun akan tetap hebat. Oke. Ya kan? Kalau nasib pemerintahannya seperti apa setelah ditinggal Golkar? Begini, dulu Pak SBY pernah memimpin suatu pemerintahan yang cuma sekian persen, ya kan? Partainya sendiri cuma 7%, tahun beberapa, ya kan? Tetapi sekarang justru anehnya bahwa dengan 70% lebih bisa kocar-kacir seperti ini, ya kan? Itu artinya apa? Artinya sebetulnya permainan politik sudah begitu keruh menurut saya. Ya kan? Saya tidak bukan tidak menghormati teman-teman yang lainnya, tapi bahwa tentu ada kemasan-kemasan di dalam bicara-bicara yang sebetulnya kemasan itu tentu tidak bisa dibaca secara harafiah, tapi di balik itu ada apa? Ya kan? Sekarang mungkin Golkar sudah lebih tenang karena terus terang aja sudah di atas angin, ya kan? Tapi pada waktu belum kencang sekali, dan saya kira mereka kemarin di pansus itu saya kira menurut saya yang paling jelas dan paling gencar Golkar untuk menuntut supaya ya ini mantan ketua KKSK Ibu Sri Mulyani inilah yang harus dijadikan yang salah begitu. Oke, baik. Pak Priyo, tanggapannya? Halo. Iya. Pak Priyo, silakan. Ya, Anda gimana? ingin menanggapi, silakan Pak. Wah, sayang sekali saya terpotong tadi, ini agak problem. Tetapi begini, terhadap usulan dari teman saya Pak Dr. Kristiadi tadi, agar Presiden menyampaikan dan menyatakan bertanggung jawab dengan satria, saya kira saya berpendapat janganlah hendaknya kita mendorong Presiden mengerjakan pekerjaan yang memang beliau memang menurut pertimbangan kami, fakta yang ada memang tidak ada data-data yang memang tentang fakta beliau terlibat dalam hal ini. Tidak fair kalau kemudian terdorong-dorong. Meskipun tokoh sekaliber Dr. Arhan Buyung Nasution mengatakan yang sama, Golkar tak bergeming untuk konteks ini. Bapak Presiden tidak perlulah kemudian mengambil oper atas nama kepala negara atau apapun untuk menyampaikan pandangan bertanggung jawab dan seterusnya. Karena memang fakta yang kami temukan di lapangan tidak ada indikasi sedikit pun bahwa itu atas perintah Presiden. Jadi kadang-kadang mengenai itu clear mengenai masalah. Tapi Pak Priyo berulang kali Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa keputusan ini atas pengetahuan Presiden begitu. Itu. Dan saya Jadi kira, harus saya kira saya tambahkan di situ ya. Iya, Pak Anas, silakan. Bahwa dalam konteks kebijakan ini berkali-kali Presiden sudah menegaskan bahwa kebijakan ini diambil dalam konteks mencegah krisis perbankan dan krisis perekonomian. Itu dan itu kebijakan negara, kebijakan pemerintah dan tentu kebijakan pemerintah dalam Kongres. Karena dalam Kongres nanti ada 3 hal utama yang menjadi pokok bahasan. Karena hal yang menyangkut Ketua Umum kalau di PD Perjuangan itu kan sudah diselesaikan sebelumnya dalam rapat-rapat yang mulai tingkat kecamatan, tetapi ada 3 hal. Pertama mengenai sikap politik, yang kedua adalah mengenai organisasi dan laporan pertanggungjawaban, dan yang ketiga mengenai program. Jadi malam ini hal itu akan disampaikan, disosialisasikan kepada ketua-ketua DPD untuk mereka nantinya juga menyampaikan kepada cabang yang akan hadir di Bali. Soal ikut koalisi atau tidak juga nggak? Ya tentunya dalam sikap politik itu yang nanti akan mewarnai, tetapi nanti dalam pidato
politik Ketua Umum yang akan disampaikan pada tanggal 6 jam 10.30 sebenarnya sudah akan terlihat bagaimana arah posisi politik PDI Perjuangan ke depan. Sehingga dalam pidato itulah akan menentukan bagaimana sikap itu akan diambil. Mas Pram, artinya pertemuan hari ini sendiri istilahnya membulatkan sikap ya kalau artinya koalisi dan kalau hal yang menyangkut Ketua Umum kan sudah clear ya. sudah clear. Bahwa kemudian mengenai sikap politik memang ada beberapa opini tentang itu. Tetapi di PDI Perjuangan ini sebelum diputuskan memang ruang berbeda itu dibuka. Tetapi begitu nanti keputusan itu diambil, saya yakin semuanya akan mengikuti, dan apalagi di PDI itu tokoh sentralnya adalah Ibu Mega, sehingga dengan demikian apa yang menjadi keputusan Ibu Mega akan menjadi keputusan PDI Perjuangan. Mas Pram, artinya kalau peluang oposisi artinya untuk berkoalisi tidak ada. Artinya terutama Ya, yang jelas bahwa PDI Perjuangan akan PDI Perjuangan akan konsisten dengan sikap-sikap yang akan diambil, terutama bagaimana pembelaan kepada rakyat itu akan menjadi lebih ditonjolkan karena partai ini menjadi partai yang lebih ideologis gitu, ya. Apakah pembicaraan soal majelis ideologi juga akan dibahas Ya, malam ini? majelis ideologi memang dibahas karena dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ada, dan siapa yang menjadi majelis ideologi nanti di Kongres akan ditentukan. Mengenai wacana waktu ketua umum juga, Pak. Kenapa? Ya nanti lihat Kongres ya. Pak, soal persaingan dari Soekarno kan? Enggak ada ya. Jadi puterin Jume dah. Buruan. Ini serius. Wah. Jadi beneran. Jadi. Clear. Enggak gini. Berhenti. Atas. Nah, Pak. Kamera dari sini, kamera. Jadi ya kita pertemuan hari ini untuk mencek terakhir ya persiapan untuk Kongres tanggal 6 sampai tanggal 9 di Bali. Tidak ada sesuatu yang dibahas di luar biasa di situ. Hanya dicek terakhir persiapan ketua-ketua DPD, persiapan untuk menuju ke Bali tanggal. Bu Mega ada Pak tadi Pak? Bu Mega ada semua. Jadi tidak ada pembicaraan katanya soal koalisi dan tidak ada. Kalau agenda itu kita bahas di Kongres bukan agenda di sini. Ya.
Katanya pemanasannya di sini, Pak. Enggak ada pemanasan. Itu yang wartawan kasih pemanasan, bukan kita yang bikin pemanasan. di sini nanti tinjunya di sana. Enggak ada. Ya cek aja, cek kesiapannya, putusan sampai dengan mungkin ada penggembira dan sebagainya. Ya, berapa banyak penggembira dari DPD supaya persiapan di sana kan juga harus lebih baik. Tadi yang hadir berapa DPD, Pak? Seluruh DPD hadir. 33 DPC? Ya, Semua DPD, hadir. DPD semua hadir. DPD semua, DPC? Ya. DPD saja. Ya kalau DPC semua hadir ya ini tempatnya penuh ini. Ini 33 DPD datang ya, Pak ya? Ya, semua DPD hadir. Nggak ada tanda tangan kontrak. Nggak ada tanda tangan. Pak, katanya ada semua DPD sudah meminta Bu Mega untuk ditetapkan sebagai ketua umum. Iya, kalau soal itu tadi juga disampaikan kan? Iya, betul. Nah, kalau yang begitu ini kan prosesnya dari tingkat kecamatan kan. Jadi dari kecamatan berproses dari berapa bulan lalu dan semua hasil sudah dirampungkan. Dari seluruh Indonesia hanya 4 yang calon Mas Guru, semua Mbak Mega. Jadi pasti Ibu Mega jadi ketua umum lagi kan. Artinya sudah tadi Mbak Puan bilang itu dia hanya Lalu mengesahkan ketua umum kan itu. Hal-hal ihwal lain itu akan dibahas di Kongres, bukan dibahas di sini. artinya calonnya sudah 100% Ya. tidak kan, Pak? Kalau Soal waketum tadi dibahas nggak, Pak? Soal waketum. Oh, itu nanti dibahas di sana. Itu forumnya di sana. Jadi ini forum cuman Sebenarnya kita pastikan bahwa tidak ada soal. Gimana? Jadi mau jangan kayak taksi dia. Makan bubur aja. Lah ya, Pak. Makasih, Pak. Aku udah SMS ini. Udah berlet belum? Udah tadi ada ini. Berbeda, Pak. Diskusi di dalam, Pak. Bentar. Ayo. Ya, yang pertama tadi memang sosialisasi terhadap semua apa yang akan dilakukan di Kongres, termasuk hal-hal yang menyangkut pembukaan, persidangan, materi, dan juga hal-hal yang akan dilakukan secara keseluruhan di Kongres, karena Kongres PDI mungkin berbeda dengan partai-partai lain, karena Kongres ini berasal dari bawah. Sebenarnya sudah pasti ketahuan siapa yang akan menjadi ketua umum, karena dari 496 cabang, 33 provinsi itu hanya 4 cabang yang mendukung Mas Guru. Selebihnya adalah memberikan dukungan kepada Ibu Mega ya. Tetapi toh itu nanti juga harus disampaikan. Yang kedua mengenai struktur, sesuai dengan yang dipersiapkan dalam ADART, strukturnya akan mengalami penambahan. Kalau dulu hanya 27, nanti akan menjadi 33. Kemudian juga yang disampaikan adalah mengenai sikap politik, karena sikap politik itu menjadi penting karena mungkin hanya PD Perjuangan sebagai partai besar yang sikap politiknya konsisten dengan apa yang diambil. Sehingga dengan demikian dalam Kongres nanti apa yang menjadi sikap politik itu akan tergambarkan dalam 2 hal. Yang pertama dalam pidato Ketua Umum ketika pembukaan, yang kedua
pembahasan di Komisi Sikap Politik yang khusus membahas mengenai hal itu. Sehingga dengan demikian dalam konteks itulah tadi disampaikan oleh Bu Mega dan saya, kebetulan kami berdua yang menyampaikan. Pak Taufik tidak ikut menyampaikan ini, Pak? Pak Taufik hadir sebagai Ketua Diperpu, beliau lebih banyak menyampaikan mengenai rencana sosialisasi ideologi Pancasila 1 Juni ya. Itu yang disampaikan oleh Pak Taufik. Pak, ada agenda lain Pak selain dari sosialisasi persiapan Kongres Pak, seperti katanya ada isu pengkondisian untuk mematangkan pembicaraan koalisi atau posisi nanti, biar ya, nanti tidak debatnya lama di sana gitu. Ya tadi kan sudah saya sampaikan mengenai sikap politik tadi. Sikap politik itu akan terbaca di dalam pidato politik Ketua Umum pada saat pembukaan. Pidato politik itu kurang lebih sekitar 42 menit. Kemudian yang kedua tentunya itu akan dielaborasi dalam sikap politik yang akan dirumuskan dalam Komisi Sikap Politik. Kalau bocorannya apa Pak, rencana 42 menit pidato Ketua Umum itu Pak? Ya bocorannya memahami Megawati itu kan memahami konsistensi Megawati begitu ya. Sehingga konsistensi Megawati itulah yang menjadi kekuatan PDI Perjuangan dan kekuatan Ibu Mega ya. Dari struktur itu dari 27 apa Pak? Tambah 6 wilayah untuk ke wilayah dibagi menjadi 6 wilayah. Makasih ya. Iya Pak. DPD dan DPP